Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan baik. Nah, gimana nih teman-teman? Portofolio masih merah nggak? Soalnya kemarin kan di Desember ya IHSG juga turun cukup dalam ya, sampai ke 6.300-an. Nah, di Januari ini baru dia recovery atau dia mulai naik lagi. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu saham, tapi disclaimer ya, video ini berisi tentang analisis saya pribadi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham dari emiten yang akan nanti kita bahas. Oke, langsung aja ya. Kita akan bahas tentang Astra International Tbk. PT Astra International ini didirikan di Jakarta tahun 1957, jadi udah jalan cukup lama juga, sudah 70 tahun lebih. Sebagai perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk, sekaligus melakukan penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiket ASII atau nama emitennya adalah ASI. Perusahaan ini mencakup banyak banget ya bidangnya, dari mulai perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dalam menerapkan model bisnis di berbagai sinergi dan terdiverifikasi pada 7 segmen usaha, yaitu terdiri dari otomotif, jasa, keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik. Astra ini juga punya 241 anak perusahaan Ventura dan bersama entitas sosial dengan didukung oleh 186.237 karyawan. Jadi memang Astra International ini sangat banyak ya ruang lingkup atau cakupannya. Oke, shareholder untuk Astra itu sendiri, saham pengendalinya ada Jardine Cycle, terus masyarakat sisanya di 49% ya. Yang lainnya itu ada di bawah 5%, jadi belum masuk ke tertulis di shareholdernya. Oke, kita bahas tentang case stats-nya atau rangkuman dari laporan keuangannya. Nah, di tahun 2020 kita bahas tentang revenue-nya dulu. Tahun 2020 Astra International ini berhasil membukukan pendapatan 175 triliun. Di tahun 2021 Astra ini berhasil juga membukukan laba di 233 triliun atau naik sekitar 50 triliunan. Nah, di tahun 2022 ini asumsinya Astra bisa membukukan pendapatan di 295 triliun. Tapi kita belum lihat kuartal 4-nya, laporan keuangannya belum keluar, jadi ini masih asumsi, bisa jadi lebih besar atau lebih kecil daripada ini. Nah, secara net income tahun 2020 Astra berhasil membukukan laba di 16 triliun. Tahun 2021 Astra juga bisa membukukan laba di 20 triliun, naik 4 triliun, dan di tahun 2022 ini asumsinya Astra International ini mampu membukukan laba di 31 triliun. Tapi seperti yang saya tadi bilang, kita masih menunggu laporan kuartal 4-nya. Oke, kita lihat current valuation-nya di sebelah kiri. Nah, di sini ada current PE ratio dan lain sebagainya ya. Ini udah dirangkumin berdasarkan laporan keuangan terakhir. Nah, di sini kita fokus di current PE ratio, current price to sales-nya ada di 0,83 dan current price to book value-nya ada di 1,26.
cukup terdiskon untuk sekelas Astra Internasional ya. Jarang-jarang Astra memiliki PBB 1,26. Biasanya kan lebih tinggi daripada itu. Nah, kita lihat balance sheet-nya di sini. Cash-nya cukup tebal, ada di 69 triliun. Terus total aset itu ada di 412 triliun dengan total hutang 174 triliun atau sekitar 40% dari total asetnya. Jadi ini perusahaan yang cukup sehat juga. Sangat sehat ya kalau menurut saya. Capital working-nya di 58 triliun, book value-nya di 189 triliun. Current book value per share-nya itu ada di 4.674 ya. Jadi harga buku atau harga saham ASI ini dihargai 4.674 kalau kita lihat dari kinerja laporan keuangannya. Tetapi kalau misalkan kita lihat harga wajarnya itu Astra itu bisa dihargai 2 kali lipat ya. Biasanya bisa dihargai 2 kali lipat atau 2 kali PBB-nya. Nah, kita lihat performa untuk harganya itu sendiri karena dia udah masuk LQ45 dan lain sebagainya. Ini saham liquid banget. 1 minggu terakhir returnnya cukup lumayan gede, yaitu 8%. 8% dalam 1 minggu kalau menurut saya worth it banget ya. 1 bulan itu masih ada untung di 3% dan 3 bulan itu minus 8%. Sisanya bisa teman-teman baca atau misalkan teman-teman bisa research sendiri. Oke, ini per share-nya, current earning per share-nya di 705, current earning per share annualized-nya di 768 ya. Cash per share-nya ada di 1.700. Jadi memang cash-nya itu cukup tebal juga ya. Yang tadi 69 triliun itu. Kalau kita bagi dengan jumlah sahamnya ya sekitar 1.700-an per lembarnya gitu. Market cap sekarang itu ada di 238 triliun ya. Jadi market cap-nya mungkin masih masuk jajaran 10 besar di bursa ya. Oke, perusahaan Astra ini gak usah diraguin lagi karena dia bagi-bagi dividen tiap tahun ya. Jadi ya kalau misalkan long term ya ini bagus banget karena kita bisa dapat uang dari dividen juga gitu buat kita beliin sahamnya lagi atau misalkan untuk saham yang lain. Oke, kita lihat di sini. Ini kan pendapatannya cukup gede ya, 200 triliun gitu kan, 175 triliun, 295 triliun. Tapi kok ngebukuin labanya cuman dikit gitu, cuman 10% ya. 10%-an lah gitu, 10%-an. Kenapa nih? Nah, kita bongkar ya di laporan keuangannya. Ini Stockbit udah ada laporan keuangan yang udah direkap ya. Jadi sama seperti yang tadi itu yang gajah tunggal ya. Jadi beratnya itu di mana? Beratnya itu hampir sama ya. Mohon maaf suara burung. Beratnya itu di HPP atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan ya. Jadi yang menguras pendapatan tadi itu kebanyakan ya di HPP. Ini kan HPP-nya makan hampir 80% ya. 80% dari pendapatan dihabisin untuk HPP ya, sisanya tinggal 20% lagi. Belum beban-beban lain. Oke, kita lanjut ke analisis dari para ahli atau analisis yang sudah disiapin oleh tim analisa dari Stockbit. Ini update-nya baru banget di 16 Januari 2023. Jadi ya baru 5 hari ya. Ini saya record di tanggal 21. 29 analis yang memberikan rating untuk Astra International. 23 diantaranya memberikan analisisnya yaitu buy ya. Dan 5 diantaranya itu memberikan hold, 1 sell. Jadi kebanyakan atau mayoritas 70% orang memberikan rekomendasi untuk buy Astra International ini.
Nah, analisis price to target untuk Astra itu sendiri, low-nya itu di 5.000 ya. Kalau misalkan rendahnya itu di 5.000, target rata-rata atau target yang bisa dicapai dalam waktu jangka pendek atau jangka menengahnya mungkin di 7.350 ya, dan target tertingginya ada di 9.500. Mungkin nggak Astra sampai 9.500, itu sangat mungkin ya. Untuk Astra International ini sangat memungkinkan untuk sampai ke 9.500 gitu. Nah, ini analisis konsensusnya, estimate-nya untuk tahun 2023 melihat dari laporan keuangan 2020, 2021, 2022 dan 2023. Tapi di sini hanya ditampilkan untuk tahun 2021, 22 dan 23. Nah, 2021 kita udah lewatin, revenue-nya itu 233 triliun. Terus operating profit-nya itu ada di 25 triliun dan net income-nya, nah ini keuntungan bersihnya ada di 20 triliun dan berhasil earning persennya itu di 498 dibukuinnya. Di tahun 2022 dengan estimate kuartal 4 itu sama dengan kuartal 4 tahun 2021, harusnya pendapatannya di 285 triliun, operating profitnya di 39 triliun, net income-nya di 29 triliun dan earning persennya di 757. Nah, tapi ini balik lagi ya, ini baru 2022 kan belum nih, belum rilis. Jadi ini datanya masih estimate. Tahun ini masih ada E-nya ya, estimasi. Tahun 2023, nah di tahun ini kemungkinan labanya akan sedikit turun ya. Kalau kita lihat di sini ya. Revenue-nya itu bisa membukukan laba di sekitar 288, tapi ini masih estimasi ya, bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah ya, tergantung nanti kinerja perusahaan-perusahaan Astra atau anak usahanya. Operating profitnya di 39 triliun, net income-nya di 27 triliun dengan asumsi per share-nya itu di 715 per share. Nah, kalau menurut saya pribadi untuk Astra International ini di 5.900 ini masih terbilang cukup murah ya. Nggak terlalu murah, tapi ya untuk sekelas Astra 5.900 bukan harga aslinya gitu kalau menurut saya pribadi ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.